Hai guys, perkenalkan nama saya Irfan Medianus Teguh, kelas 2A11 Manajemen. Thanks. Halo, perkenalkan nama saya Julian Jakarya, kelas 2A11 Manajemen. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Lalatul Badria. Saya kelas manajemen 2A11. Makasih. Halo, perkenalkan nama saya Maria Dela Sunada Lemba. Saya dari kelas 2A11 Prodi Manajemen. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan nama saya Wayan dari Prodi Manajemen 2A11. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rolando, kelas 2A11 Manajemen. Terima kasih. Gimana Den? Nanti dosen ini loh. Ya, soalnya aku tuh udah ngerti. Ya udahlah, kalau gimana kita belajar aja sebisanya, kita jawab sebisanya kita aja ya. Sepaham-pahamnya kita aja ya. Soal tes perusahaan itu aku Sekarang materinya yang mana? Ini berapa? 29 ya? Udah, kita belajar semampu kita aja ya, sebisanya kita aja lah. Biasanya masuk kan? Masuk. Untung ini kuis loh, kayak kakaknya. Iya, udahlah, jawab semampu kita aja lah. Gimana lagi, aku juga gak ngerti. Karena kan kita udah belajar. Hai Den, Hai, kamu. Iya, yang itu kamu ini lagi. udah jam berapa? 12 Belajar loh, emang mau kuis. Waduh, minta ada kuis belum belajar juga. Terus tadi malam belajar nggak? Soal Enggak perusahaan belajar, itu. cuma sedikit banget. Ya udah, aku juga Makanya jangan nonton bola mulu dong. Belajar. Ayo belajar. Sekarang baru perusahaan. itu loh, nanti ditanya udah belajar aja jawab semua Dosennya ini soalnya keluar banget loh. Awas kalau nggak dapet nilai A. Ntar bisa tentang apa ini? perusahaan. Perusahaan. Mengelola perusahaan. Saya yang dulu kan manajer keuangan. Intinya kita belajar bab 9 kita perusahaan. Soal perusahaan itu lah dipahami aja lah. Jadi jawabnya semampu kita aja, sepengertiannya kita aja. Ini Serolan gimana ini? Udah makan Gak belum? tahu nih, udah berangkat belum dia nih? Ini anak nih belum bangun pasti loh. Ini dosennya udah mau masuk kan? Ini 5 menit lagi. Kok dosennya belum masuk ya? Apa nggak masuk ya? Baru datang kamu. Bro, lambat bro, habis nonton bola bro. Ini dosen datang nggak? Datang mau kuis. Loh kok ini udah jam 12 nggak datang? Belajar kan di malam? Ada kuis gitu. Soal perusahaan itu loh. Kamu belajar tuh? Tadi Belajar apa? Belajar main HP mulu. Belajar nonton bola. Belajar lah soal perusahaan dulu kali Pak. Apa gimana dosen nggak datang lah? Semoga aja nggak datang sih. Jangan lah. Oh iya ini pertemuan terakhir ya? Iya. Oh iya. Perusahaan itu kan terakhir. Aduh, enggak. Aku bisa jawab lah. Ya bisa aja kita. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Siap. Salam yang bahagia. Salam. Siang ini kita akan membahas mengenai materi mengelola kas perusahaan. Salam. Siang Pak. Ya, mari lanjut. Ini mas, panas. Ya, panas.
Ya, kita lanjutkan ke materi. Saya akan mengetes kalian dengan diberikan kuis langsung ya. Yang pertama, apa pengertian manajemen kas menurut kalian? Saya Pak, Ya, mari. menurut saya pengertian manajemen kas itu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ideal kas dan perencanaan kas. Dan pengertian manajemen kas itu mencakup unsur-unsur manajemen kas, antara lain 1. Pengeluaran kas, penerimaan kas, terus perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan, dan yang terakhir kebutuhan kas baru. Menurut saya seperti itu, Pak. Jawaban yang bagus dari Mas Irfan. Dan yang kedua, pertanyaan untuk Mas Roland ya. Apa saja sih motif kepemilikan kas? Motif kepemilikan kas itu ada 3. Yang pertama, motif transaksi. Biasa digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah, utang, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, motif spekulasi. Digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba dan menguntungkan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang mereka miliki dan menjualnya pada saat harganya naik. Yang ketiga, itu motif berjaga-jaga. Digunakan untuk motif berjaga-jaga. Uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga. Misalnya pada saat mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut segera mungkin. Baik Pak, mungkin itu tadi pendapat saya tentang motif kepemilikan kas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban yang menarik dan bagus dari Mas Roman. Kemudian pertanyaan ketiga untuk saudari Laila, penjelasan mengenai managing cost disbursement. Baik, saya akan menjelaskan manajemen kas disbursement. Itu ada 3, yaitu ke-1 mempercepat masukan kas, yang kedua itu memperlambat masukan kas, yang ketiga memelihara saldo kas optimal. Terus ada cara-cara yang dilakukan manajer keuangan untuk mempercepat pemasukan kas, yaitu yang pertama penjualan kas, yang kedua potongan kas, dan yang ketiga desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, yang keempat itu contraction banking. Untuk memperlambat pengeluaran kas yaitu yang ke-1 pemeliharaan dengan kredit, pembelian dengan kredit, yang kedua yaitu memanfaatkan float yaitu selisih perbedaan saldo bank dan saldo kas perusahaan. Terus yang ketiga yaitu penggunaan draft, yang keempat pembayaran secara sentral. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kelima untuk saudari Dila, penjelasan dari teori Miller dan Orr. Baik Pak, saya akan menjelaskan. Menurut saya, Miller dan Orr teori itu, jadi pada intinya Miller dan Orr ini mengasumsikan bahwa aliran kas masuk dan keluar itu tidak konstan atau berfluktuasi. Miller dan Orr itu menentukan batas atas dan bawah sehingga kita tahu angka saldo yang ditargetkan. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk saudara Wayan, bagaimana cara menentukan kas yang optimal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Cara menentukan kas yang optimal menggunakan de Boumul model yang dibagi 2 konsep, yaitu yang pertama memadukan 2 jenis biaya, dan yang kedua kas optimal akan dicapai pada titik pertemuan antara kurva biaya-biaya peluang dengan biaya-biaya perdagangan surat berharga. Pada titik pertemuan ini, biaya total memegang kas mencapai titik minimal. Sekira itu saja jawaban dari saya. Ya, itu tadi sekilas
tentang teori-teori yang sudah kalian jelaskan. Kemudian kita akan menganalisis mengenai PT Nyonya Menir. Ada yang tahu di mana PT Nyonya Menir? Kota di mana PT ini berdiri? Semarang. Ya, terima kasih. Kemudian kita akan menganalisis ini sudah dikatakan pilot pada tahun 2017. Kemudian yang kita analisis adalah apakah PT Nyonya Menir perlu diselamatkan atau tidak? Coba. Ya. Kalau menurut saya dan data yang saya baca untuk PT Menir, itu perusahaan Nyonya Menir ini tidak bisa diselamatkan karena perusahaan ini terjerat hutang yang miliaran rupiah, yang jumlahnya itu 7,4 miliar, dan kemungkinan yang terjadi kalau perusahaan ini diselamatkan akan menambah beban hutang perusahaan tersebut, Pak. Ya. Mungkin itu pendapat saya, Pak. Ya. Jawaban saya tampung. Ini ada jawaban yang lain? Ada Pak. Menurut saya setuju untuk diselamatkan meskipun hutang PT Nyonya Menir mencapai 7,4 miliar supaya karyawan tidak banyak ter-PHK. Itu menurut saya Pak. Ya. Dua jawaban saya kira bagus. Tapi di sini saya simpulkan bahwa ketika PT ini diputuskan pilot, itu otomatis PHK karyawan juga akan dilakukan oleh perusahaan. Seperti jawaban dari Mas Irfan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, kenapa hutang tersebut banyak? Itu karena gagalnya pengelolaan kas dari perusahaan. Dan apakah masih bisa diselamatkan? Tentu saja masih bisa. Semisal ada investor yang mau membeli saham tersebut, dengan dia mengembalikan hutang tersebut kepada kreditur. Jadi PT Nyonya Menir masih bisa dikatakan diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Supaya tadi karyawan tidak ter-PHK, kemudian para perajin jamu tersebut yang sudah ahli tidak ter-PHK dan membuat jamu-jamu yang istilahnya tidak legal. Kemudian juga dari sisi budaya, kita juga melestarikan jamu. Kita tahu bahwa jamu adalah buatan dari budaya bangsa kita, jamu tradisional. Itu saja analisis dari PT Nyonya Menir. Sekian perkuliahan kita akhiri. Salam dan bahagia. Menurut saya cara mengelola keuangan pribadi. Satu, melacak pendapatan dan pengeluaran. Seringkali kita nggak peduli dengan pengeluaran kita, mana saja gaji sebulan kita pergi. Melacak pendapatan dan pengeluaran bisa dilakukan dengan membuat pembukuan sederhana. Kalau nggak mau repot, bisa pakai aplikasi pengatur keuangan. Memberi cek tagihan. Terbiasa masuk tagihan itu penting. Terus belanja sampai yang paling penting tagihan kartu kredit. Ini terpenting agar kita nggak menemukan biaya siluman di situ. Yang selanjutnya, selalu memanfaatkan internet. Apalagi kalau kita mau membandingkan dan mengajukan produk perbankan kayak kredit tanpa agunan atau KTA, kredit pemilikan motor dan kredit dan lain. Selanjutnya, menabung. Kebiasaan menabung memang berdiri di hukum sejak ini. Tapi gak ada kata terlambat buat kamu yang gak biasa. Walaupun recehan, kalau tekun ditabung juga bisa jadi sedikit. Jadi ingat, selalu menabung walaupun sedikit.
Yang selanjutnya selalu bikin pos pengeluaran. Sehabis gajian selalu bikin pos-pos pengeluaran. Dapat pengeluaran ini harus dipatuhi biar enggak limpungan menjelang akhir bulan. Dan selanjutnya menghindari biaya yang tidak perlu. Sering terbayar tagihan dan kena denda, memakai jasa calo, melanggar lalu lintas dan denda. Biaya yang nggak perlu dikeluarkan sering kita sepelekan karena merasa gaji kita sudah lumayan. Kalau nggak disiplin dalam hal seperti kayak gini, bagaimana bisa mengatur keuangan secara baik? Selanjutnya selalu merawat. Biasa untuk merawat itu bagus. Gak cuma barang yang harus dirawat biar awet. Merawat diri sendiri juga penting. Tapi itu mahal harganya. Dan selanjutnya selalu pasang target. Ada prinsip dalam hidup. Jadi itu prinsip ini nggak salah. Tapi memasang target dalam hidup bakal jauh lebih baik. Misal saja, saat usia 30 harus sudah punya rumah. Usia 35 tahun harus punya usaha sendiri. Dan yang terakhir, berpikir panjang dan ke depan investasikan danamu itu termasuk berpikir panjang. Artinya dengan berinvestasi kamu sudah menyiapkan masa depan. Nah, itu menurut saya cara mengelola keuangan. Perkenalkan, nama saya Lia Arifin Zakaria. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana mengelola keuangan pribadi secara baik. Kita harus mengatur keuangan kita karena keuangan kita terbatas, sedangkan keinginan yang kita miliki tidak terbatas. Banyak orang yang gagal bukan karena kemampuan mereka, tapi lebih karena tidak adanya perencanaan yang baik. Banyak orang yang karena merasa pintar, jadi mereka merasa malas untuk merencanakan sesuatu. Kita harus mulai mengelola keuangan kita ketika kita sudah masuk dalam usia produktif. Saat dimana kita sudah mulai bekerja atau berusaha, sehingga kita mulai merasa lebih baik. Ada lebih banyak bagaimana seorang anak muda mengelola keuangan, sehingga pada saat nanti dia tidak membingungkan lagi mengenai masalah pengaturan keuangan. Jadi pengaturan adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki, baik orang biasa ataupun orang kaya. Untuk langkah praktisnya, mari kita coba lakukan beberapa tips sederhana ini. Yang pertama adalah mengatur cash flow kita. Cash flow adalah pengaturan uang masuk dan uang keluar. Banyak orang yang mengalami masalah keuangan serius karena mereka mengeluarkan uang lebih banyak daripada pemasukan mereka. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah membuat neraca kekayaan bersih. Jadi kita menuliskan semua aset dan juga semua utang yang kita miliki, termasuk utang kredit kartu. Poin yang kedua adalah kita mulai membuat anggaran. Dalam membuat anggaran ini sebenarnya sesuatu yang sederhana. Banyak orang yang mungkin karena terlalu sederhana, jadi mereka mengabaikan pentingnya pembuatan anggaran ini. Tapi anggaran akan membantu kita untuk memastikan bahwa setiap penjualannya, pemasukan yang ada itu lebih besar daripada penghasilan yang kita jualkan. Yang ketiga, belajar membedakan bagaimana kebutuhan dan keinginan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah semakin mengenal diri kita pribadi, sehingga semakin berjalan waktu kita semakin bisa mengenal apakah hal yang kita inginkan adalah keinginan, apakah suatu kebutuhan. Dan yang kedua adalah dengan cara menunggu. Biasanya dengan menunggu, misalnya 2x24 jam, dan setelah waktu itu berlalu kita masih keinginan itu ada, mungkin itu adalah suatu kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah pay yourself, yang artinya adalah sebelum kita mengeluarkan uang kita memberi barang-barang, kita pastikan bahwa kita menabung atau berinvestasi untuk diri kita sendiri. Benjamin Franklin pernah berkata, if you fail the plan, you fail your success. Mau sukses dalam masa keuangan, ayo kita mulai lakukan semua tips yang kita biasa sampaikan.
sebagian uang untuk membeli rumah dan 3 kamar tidur berpagar tutup. Kami itu melambang buana keseluruhan dunia. Memang benar, jika memiliki tujuan yang pasti akan membuat lebih mudah mengatur keuangan pribadi. Hal ini juga akan menjadi motivasi untuk mengumpulkan pendapatan. Yang kedua yaitu buat rencana pengeluaran. Kebanyakan orang menghabiskan sekitar 2/3 dari pendapatan mereka pada 3 hal penting, yakni makanan, perumahan, dan transportasi. Yang ketiga yaitu tahan diri terhadap godaan tawaran penjualan. Toko memang menciptakan untuk menguras habis kantong pembeli. Tawaran promosi seperti diskon, hadiah liburan adalah beberapa teknik yang digunakan penjual untuk menarik konsumen. Tapi jika kita mengetahui trik mereka, akan membuat kita tidak menahan godaan dari tawaran tersebut. Hal lebih mudah adalah segera mengatakan tidak atas semua tawaran tersebut. Yang keempat yaitu lacak pengeluaran pribadi. Melacak setiap pengeluaran selama 2 minggu dapat menyaring pengeluaran yang tidak perlu, seperti makanan di restoran dan biaya taksi dan lain-lain. Yang kelima yaitu mencari produk serupa yang menawarkan harga lebih murah, yaitu menetapkan harga produk di setiap toko terhadap bisa jauh lebih mahal dari harga awal produk tersebut. Jika kita ingin membeli satu produk dan melihat harga yang lebih rendah, tercantum di tempat lain, kita ragu untuk pindah ke toko tersebut. Yang keenam yaitu melakukan riset online sebelum menjual di toko. Situs review toko dan gudang diskon online sering memberikan informasi tentang bagaimana dan di mana untuk menemukan penawaran terbaik. Apalagi jika ada tawaran mengirim gratis, bisa membuat pembelian online tersebut meningkat. Yang ketujuh yaitu cara mendapatkan lebih dari satu sumber. Pada zaman sekarang maupun bisa terjadi kurangnya keamanan kerja di pasar saat ini, membuat siapapun bisa kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji. Namun hal itu memperbaiki jika ada beberapa penghasil kedua. Harga ide tentang cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Yang ke-8 yaitu bisnis sendiri. Bisnis sendiri seperti di Amerika, saya mengalami banyak orang yang mengeksplorasi kewirausahaan sebagai cara untuk mengambil kembali kendali kehidupan finansial mereka. Bahkan usaha kecil seperti blog yang menghasilkan uang melalui iklan atau kebun yang menghasilkan bunga bisa berubah menjadi sumber keamanan finansial. Yang ke-9 yaitu negosiasi gaji kembali. Banyak pekerja merasa beruntung memiliki pekerjaan dalam kondisi saat ini, namun kadang meminta kenaikan gaji dapat menjadi langkah yang lebih cerdas. Yang ke-10 yaitu jangan menghindari dari uang. Untuk memiliki reputasi buruk karena dinilai menyebabkan kebangkrutan, namun mengambil kredit dengan pengelolaan yang tepat ternyata dapat berguna. Sekian keterangan dari saya. Assalamualaikum. Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini telah membuat Anda begitu mudah dalam mengatur berbagai hal dalam kehidupan Anda. Bahkan di dalam sistem keuangan sekalipun, zaman telah berubah. Anda tak lagi membutuhkan sejumlah catatan atau bahkan tugas manual dalam mengatur keuangan. Semuanya menjadi lebih mudah dan praktis, di mana Anda bisa mengandalkan berbagai aplikasi canggih dan modern untuk kebutuhan tersebut. Saat ini, berbagai macam aplikasi pengatur keuangan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone atau laptop, sehingga pekerjaan dalam mengatur keuangan pribadi menjadi jauh lebih menyenangkan dan mudah untuk semua orang.
Ini tentu sangat berbeda dengan belasan tahun yang lalu, di mana Anda akan begitu sibuk untuk mengumpulkan berbagai nota belanja atau bahkan semua catatan tagihan bulanan yang telah Anda bayarkan. Perkembangan positif ini seharusnya menjadi sebuah motivasi yang baik bagi Anda dalam mengelola keuangan pribadi. Tidak perlu repot dan kesulitan dalam melakukan pengaturan keuangan modern. Beberapa langkah mudah yang diterapkan dalam bukan berikut ini. 1. Rencanakan dengan cerdas. Sebagaimana pengaturan keuangan lainnya, dalam hal ini juga Anda harus memulainya dengan sebuah rencana terlebih dahulu. 2. Lacak dan atasi pengeluaran dengan tepat. Bukan hanya dalam pengaturannya saja, berbagai pengeluaran yang terjadi dalam keuangan Anda juga bisa terlacak dengan mudah. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam aplikasi seperti Mint, Expense Tracker, dan juga Power Wallet. Sejumlah pengeluaran Anda bisa dilihat dengan mudah dengan menggunakan salah satu aplikasi tersebut, di mana pengeluaran ini dapat dibagi per kategori seperti makanan, minuman, hiburan, dan berbagai jenis pengeluaran lainnya. 3. Susun rencana jangka panjang. Semua orang membutuhkan sebuah rencana keuangan yang cerdas, sehingga berbagai hal dapat direalisasikan dengan cepat. Namun pada kenyataannya, sebagian besar orang justru melupakan betapa pentingnya sebuah rencana keuangan, di mana mereka bahkan tidak memiliki sebuah rencana jangka panjang yang akan menjadi tujuan keuangan tersebut. 4. Lakukan investasi yang cerdas. Jangan pernah memisahkan rencana keuangan dengan kegiatan investasi di dalamnya, sebab hal ini akan sangat membantu Anda dalam mencapai target keuangan yang Anda inginkan. Saat ini, kegiatan investasi bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan, di mana hal ini bahkan bisa Anda lakukan dengan secara online dan praktis. Lakukan dengan teratur dan disiplin. Dalam mengatur keuangan, Anda akan membutuhkan disiplin yang tinggi untuk melakukannya. Meski diberi kemudahan dengan berbagai aplikasi modern, namun hal ini tetap harus dilakukan dengan cerdas dan penuh pertimbangan. Pilih aplikasi yang paling tepat sehingga pengaturan keuangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Wayan Widya, NIM 2017-008466. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola keuangan pribadi yang dibedakan menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama, catat arus masuk kas. Langkah pertama, tetapi paling menantang untuk mengelola keuangan pribadi adalah mulailah rajin mencatat pendapatan dan pengeluaran setiap hari. Dengan rajin mencatat pendapatan serta pengeluaran, kita bisa memiliki gambaran arus kas keuangan serta kondisi kesehatan keuangan. Tanpa langkah ini, akan sulit bagi Anda membenahi pengelolaan keuangan. Rajin mencatat arus pemasukan dan pengeluaran juga memudahkan Anda melihat pos anggaran mana yang sering menjadi sumber boros dan pos mana yang masih perlu ditambah alokasinya. Supaya praktis, Anda bisa memanfaatkan beragam aplikasi keuangan gratis yang tersedia di ponsel pintar kita. Unduh saja dan rajin-rajinlah mencatat setiap pendapatan atau melakukan transaksi pengeluaran. Dan yang kedua, susun rencana anggaran, yaitu setiap mendapat penghasilan rutin seperti gaji bulanan atau bonus, bisakah menyusun perencanaan anggaran? Paling mungkin adalah menyusun rencana anggaran bulanan dan menuangkannya dalam bentuk laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri atas 2 bagian utama. Yang pertama, kolom pendapatan atau gaji rutin, bonus, pendapatan lain-lain. Dan yang kedua, kolom pengeluaran. Isilah kolom pengeluaran untuk beberapa jenis, yaitu pengeluaran belanja rutin atau belanja bulanan, biaya listrik,
makan dan transportasi. Pengeluaran untuk cicilan utang atau kredit, KPR dan lain-lain. Lalu pengeluaran untuk tabungan atau investasi. Kita bisa memakai rumus 40 kurang 30 kurang 30, yaitu 40% dari pendapatan peruntukan untuk kebutuhan biaya rutin, 30% untuk membayar cicilan utang, dan 30% dari pendapatan untuk kebutuhan tabungan atau investasi. Dan yang ketiga, mulailah membuat target keuangan. Setelah rajin mencatat arus keluar masuk uang dari menyusun rencana anggaran, kita akan mendapatkan gambaran lebih memadai tentang kondisi keuangan kita selama ini. Nah, apakah kondisi keuangan kita sudah cukup sehat? Bila beban utang tidak melebihi 30% dari penghasilan rutin, kita bisa memulai berekspansi membuat target keuangan. Target pertama adalah menyusun dana darurat. Bila status Anda masih lajang, besar dana darurat adalah minimal 3 kali besar pengeluaran bulanan. Target kedua adalah belilah proteksi jiwa bila Anda sudah memiliki tanggungan. Proteksi kesehatan juga perlu kita miliki manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rolando, NIM 2017 08518. Yang akan saya jelaskan adalah mengelola keuangan keluarga. Yang pertama itu, pahami portofolio keuangan keluarga Anda. Jangan sampai Anda tak tahu isi tabungan, jumlah tagihan listrik, telepon, servis mobil, belanja, biaya periksa dokter, dan lain-lainnya. Anda harus tahu beberapa hutang kartu kredit, pinjaman bank, atau cicilan rumah dan mobil. Yang kedua, susunan rencana keuangan atau anggaran. Rencana keuangan yang realistis membantu Anda bersikap objektif soal pengeluaran yang berlebihan. Tak perlu ideal sehingga lupa kebutuhan diri sendiri. Tak ada salahnya memasukkan kebutuhan pergi ke salon, spa, atau clubbing. Yang penting anggarkan jumlah yang realistis dan Anda pun harus patuh dengan anggaran tersebut. Yang ketiga, pikirkan lebih sesama pengertian antara butuh dan ingin. Tak jarang kita membelanjakan uang untuk yang tak terlalu penting atau hanya didorong keinginan, bukan kebutuhan. Buatlah daftar berupa tabel yang terdiri dari kolom untuk item belanja, kebutuhan dan keinginan. Setelah mengisi kolom item belanja, isilah kolom kebutuhan dan keinginan dengan tanda cek atau checklist. Dari sini, pertimbangkan dengan lebih matang benda apa yang Anda perlukan dan tidak Anda perlukan. Yang keempat, hindari hutang. Godaan untuk hidup konsumsi semakin besar. Tapi bukan berarti dengan mudah Anda membeli berbagai benda secara kredit. Tumbuhkan kebiasaan keuangan yang sehat dimulai dari yang sederhana seperti tak memiliki hutang konsumtif. Yang kelima, meminimalkan belanja konsumtif. Bertemu teman lama untuk bertukar pikiran di kafe terkadang memang perlu, tapi tak berarti Anda harus melakukannya di setiap
Jumat sore, Anda bisa digunakan pengeluaran ini untuk menabung atau memenuhi kebutuhan lain. Yang keenam, tetapkan tujuan atau cita-cita finansial. Susun target keuangan yang ingin Anda raih secara berkala bersama pasangan dan tetapkan tujuan spesifikasi Anda realistis dan terstruktur, terukur dan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan ini membantu Anda lebih fokus merancang keuangan. Misalnya bercita-cita punya dana pendidikan, persekolahan, berstandar internasional dan sebagainya. Yang ketujuh, menabung. Ubah kebiasaan dan pola pikir segera setelah menerima gaji. Sisihkan untuk tabungan dalam jumlah yang telah Anda rencanakan sesuai dengan tujuan atau cita-cita finansial keluarga Anda. Sebaiknya Anda memiliki rekening terpisah untuk tabungan dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedelapan, yang kedelapan itu berinvestasilah. Tentu Anda tak akan puas dengan hanya menunggu tabungan membumbung, padahal cita-cita Anda untuk keluarga selangit. Inilah saatnya yang tepat untuk juga memikirkan investasi. Ini bentuknya macam-macam. Takut akan risiko investasi, tak perlu khawatir. Anda hanya perlu belajar pada ahlinya. Konsultasikan keuangan Anda dengan ahli keuangan yang andal. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang mengelola keuangan keluarga. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.